urusan dikodok. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan tamu. Ketika Rasulullah kedatangan tamu di malam hari, sahabat sudah siap untuk sholat isya berjamaah di masjid. Sahabat sudah wudu, sudah siap, tinggal nunggu iqamah, tunggu qomat. Ternyata Rasul lagi ada tamu di rumahnya, seorang tamu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengatakan pada tamunya, wahai tamu, ini waktunya sholat, semua udah kumpul, jadi kamu tahu diri, tunggu saya sholat dulu, nanti saya akan temui kembali. Apakah itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak melakukan semacam itu karena tahu tamunya lagi punya hajat yang penting yang harus didengarkan. Kalau ditunda, hatinya mungkin akan kecewa, terjadi sesuatu untuk hatinya yang harus diselesaikan sekarang. Maka Rasul tunda sholat berjamaah isya sampai malamnya sangat malam. Karena apa? Karena sholat isya di malam yang agak malam itu juga mulia. Gak harus di awal waktu, tapi duduk dengan dia, jangan ditunda-tunda. Nabi SAW Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup menyenangkan melewati lika-liku jalan darat yang sudah lama tidak saya lakukan, karena selama ini saya nyetir dari tol yang satu ke tol yang lain. Ya, baru sekali ini perjalanan terpanjang saya setelah 2 tahun. Ya, perjalanan terpanjang saya setelah 2 tahun di luar tol. Ya, di luar tol. Jadi mohon maaf kalau terlambat kurang lebih sebetulnya 30 menit. Saya janji jam 9, tapi tadi saya nyampe di sini setengah 10. Ya, saya menikmati trotoar, ya, minum kopi di trotoar, ada kopi Janji Jiwa, udah mau tutup, cuman masnya baik, mas tolong buatkan satu apa namanya cangkir, ya, satu cangkir. Kemudian saya izin untuk cuci muka, wudu, dan ganti di situ. Mas Rian, terima kasih banyak, jazakumullah khairan, karena sudah memberi saya tempat dan mau membuatkan saya kopi di luar jamnya. Nah, kebetulan lagi saya seruput di pinggir jalan, ada Mas Ibnu lewat naik motor, lihat saya berhenti, ya, kemudian nyamperin, Habib Novel, ya, iya. Nah, terus saya ngomong, Mas Ibnu mau boncengkan saya ke pengajian? Mau, Bib? Alhamdulillah. Orang-orang yang ada di sini baik-baik semua. Suruh buatin kopi, oke. Boncengkan ke pengajian, oke. Panitianya saya buat bingung semua. Panitianya nunggu di sana, ya, dikira mobil saya platnya AD, padahal saya bawa mobil yang platnya B. Kemudian saya lewat, kemudian saya parkir. Saya sengaja copot kopiah saya biar identitas tidak diketahui. Ada yang satu motor mendekat, intip-intip siapa itu, langsung saya palingkan pandangan dan tundukkan, pura-pura nggak ngerti. Akhirnya berhasil ngerjain panitia dan teman saya di tempat yang lain. Ya, juga saya kerjain biar perjalanan itu jadi menyenangkan. Untuk panitia jazakumullah khairan, saya lihat rapi dan bagus persiapannya. Memang adat saya suka begini, saya suka yang senyap-senyap, ya.
suka yang jalannya itu nggak mau repotkan orang. Memang beginilah saya diajari orang tua saya, diajari guru saya, almarhum guru saya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau itu kalau pergi ke masjid Jumatan nggak ada yang ngawal kecuali satu anaknya, nggak punya pasukan, nggak punya pengawal kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan guru saya itu dengan kerendahan hati, tapi sampai ke tujuan ya tanpa mengganggu siapapun. Guru saya berpesan kepada saya, kalau kamu itu ngawal orang yang meninggal dunia naik motor, jangan sampai ngambil jalannya orang, jangan sampai ngambil jalannya orang. Sementara kita ini kadang-kadang naik motor ya bawa bendera kemudian nyingkirin orang. Nah, itu saya nggak diajari demikian oleh guru saya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan guru-guru saya di alam barzakh sana dan menyenangkan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam sana dan menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Yang jelas hati saya bahagia. Orang kalau bahagia itu gak perlu diajari ngomong, karena semua ucapannya akan menyenangkan. Sebab ucapan itu tak perlu digunakan pikiran, yang penting hati yang berbicara. Kalau hati itu berbicara, maka senangnya hati akan sampai kepada siapapun yang mendengarnya. Al-ina yarsyah bima fi, sesungguhnya tempat itu akan memercikkan, merembeskan isinya. Kalau isinya senang, nanti yang dengar jadi senang. Kalau isinya sumpah, yang dengar jadi sumpah. Naudzubillah min dzalik, kalau isinya sombong, yang dengar bisa ketularan penyakit sombong. Semoga Allah Ta'ala beri kita kerendahan hati sehingga kita mendapatkan ilmunya para wali. Ilmunya para wali adalah ilmu yang diwarisi dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan uang, tapi para nabi mewariskan yaitu al-ilm, walakin waraful al-ilm, mewariskan ilmu. Alhamdulillah, ini adalah keberuntungan buat kita semua. Karena kekayaan yang paling mahal, harta yang paling mahal adalah al-ilm, adalah ilmu. Gak ada yang lebih mulia dari ilmu, gak ada yang lebih hebat dari ilmu, gak ada yang lebih tinggi dari ilmu. Karena ilmu asalnya dari al-alim yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Ta'ala dikasih ilmu sehingga para malaikat semua disuruh sujud. Para malaikat semua disuruh sujud. Karena apa? Karena Nabi Adam tampan? Bukan. Karena Nabi Adam tubuhnya 30 meter? Bukan. Kalau urusan tubuh, malaikat tubuhnya lebih kuat, tubuhnya lebih cepat bergerak. Kalau urusan tampan, yang lebih tampan dari kakek kami, kakek antum, kakek kita Nabi Adam alaihissalam ada. Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan ketampanannya mengalahkan kakeknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tampan di jagat raya selama-lamanya. Tapi Nabi Adam dijadikan malaikat tunduk dan sujud bukan karena bentuk fisiknya, walakin al-ilm, tetapi karena punya ilmu yang ada di dalam hatinya. Makanya Allah pertontonkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam di alam sana, di surganya Allah Ta'ala, alam surgawi. Allah pertontonkan keilmuan Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Makanya kalau ditanya apa kegiatan yang paling mulia, kegiatan yang paling mulia adalah at-ta'allum wa ta'lim, proses belajar dan mengajar. Karena inilah yang pertama kali dilakukan oleh kakek kita Nabi Adam alaihissalam dalam bimbingan Allah Ta'ala di surga, yaitu belajar dan mengajar. Caranya bagaimana? Modelnya Anda bertanya, saya menjawab. Ya, Allah bertanya kepada para malaikat, apa ini? Ini benda-benda ini apa? Malaikat semua nggak ada yang mampu menjawab. Maka Allah perintahkan pada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, jawablah, sebutkan apa ini. Maka Nabi Adam bisa menjawabnya satu persatu tanpa
ragu. Padahal Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, diletakkan di dalam surga, belum dikeluarkan, gak kenal dengan kehidupan di luar surga. Malaikat masuk surga, keluar surga, keliling alam langit. Ternyata malaikat menyerah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya sesuatu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau maha berilmu dan Engkau maha bijaksana. Usjudu li Adam. Malaikat semua diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam di alam sana adalah ta'allum wa ta'lim, majlis ilmu. Majlis ilmu ini kemudian diwariskan terus sampai sekarang, sampai malam hari ini. Yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berlakukan kepada Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat. Rahasia proses cari ilmu itu sampai sekarang terus berlangsung. Makanya malaikat gak pernah berhenti cari ilmu dari manusia. Saat ini ada malaikat-malaikat yang duduk di sini menunggu ucapan saya, berharap Allah kasih ilmu saya yang malaikat belum tahu. Makanya malaikat kumpul di sini mengatakan halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Kesini kalian wahai para malaikat, yang kalian cari ada di sini. Kemudian malaikatnya berbondong-bondong datang, kemudian saling naik satu tingkat sampai terus ke langit dan mengucapkan satu kalimat yang sama. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Yang bicara, yang mendengarkan, yang jaga parkir, yang jaga keamanan, panitia yang di pojok perempatan sana, di pertigaan sana, yang mungkin gak mendengar suara saya, didoakan oleh malaikat. Donatur yang gak sempat hadir, didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kenapa? Karena kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita siap menerima ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekelompok orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah akan turunkan rahmatnya. Kemudian Allah akan ajarkan ilmunya. Allah akan berikan pengetahuan yang bisa menyenangkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para malaikat kalau dahulu disuruh tunduk sujud pada Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang malaikat akan sujud dan tunduk kepada warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Malaikat akan sujud ta'zim, malaikat akan mengagungkan, malaikat akan memuliakan, malaikat akan menjunjung tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menggelarkan sayapnya untuk diinjak orang-orang yang mencari ilmu. Karena apa? Ridwan bima yasna. Malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan, senang dengan apa yang dia lakukan. Malaikat gelar sayapnya, artinya kaki antum semua tadi gak ada di atas jalanan, tapi ada di atas sayap malaikat. Makna yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh almarhum Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, di antara makna malaikat meletakkan sayapnya adalah malaikat yang terbang langsung semuanya berhenti, semuanya parkir, semuanya ikut cari ilmu. Kenapa seperti itu? Karena itulah yang dicari oleh malaikat. Malaikat gak cari apa-apa, tapi cari subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, mencari tambahan ilmu. Dan Allah takdirkan tambahan ilmu malaikat datangnya dari manusia, dan ilmu yang terbesar datangnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, percayalah kalau kita lagi kumpul semacam ini, nanti setelah kita pulang ada malaikat yang berdiri, malaikat yang berkata dengan suara yang lantang, didengarkan oleh seluruh alam, antumu maghfuran lakum, silakan kalian pulang, dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ambil nafas. Berapa menit? 13 menit gak nafas. Ngomong terus senang. Lagi senang, farah. Senang gini nih ya. Kalau orang senangnya seperti ini, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi
Begitu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang insya Allah bulan depan dan di bulan November ya, di bulan November akan haulnya di Solo, 20 Rabiul Tsani, haul dan maulid di Solo. Beliau pernah mengatakan dalam doanya yang selalu kami baca tiap hari, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri, Allahumma ya'ali bi halati, sampai akhir. Di awal doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, ya Allah jadikan senangku dan bahagiaku dalam taat kepadamu. Nah ini yang asli. Jadi kesian ya, ada orang itu yang senangnya harus pergi ke Eropa dulu. Jadi kalau udah ke Eropa baru senang. Kesian. Ada orang tuh yang senangnya kalau suaminya tampan. Jadi kalau suaminya nggak tampan-tampan nggak pernah senang. Kesian. Hadir nggak umumnya? Ada pula orang yang senangnya itu kalau istrinya cantik. Jadi karena belum punya istri yang cantik nggak senang. Masya Allah, ada orang tuh yang senangnya kalau saldonya 1M. Kalau saldonya 100 juta belum senang dia. Saldonya 200 juta belum senang. Belum 1M dia nggak senang. Kesian. Ada orang tuh yang senangnya kalau udah punya mobil. Kalau belum punya mobil nggak senang dia. Kesian. Ada orang itu yang senangnya kalau udah punya rumah sendiri. Kalau rumahnya masih ngontrak, belum bisa senang dia. Kasihan. Ada orang itu senangnya kalau udah punya anak. Kalau belum punya anak, dia gak bisa senang. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Beruntung orang gila. Beruntung orang gila. Untuk bahagia gak perlu punya apa-apa, cukup tertawa. Dari semua yang saya sebutkan tadi, yang paling mending itu orang gila. Karena orang gila gak butuh mobil untuk tertawa. Orang gila gak butuh ke Eropa untuk tertawa. Orang gila nggak butuh punya anak untuk tertawa. Orang gila nggak butuh istri cantik untuk tertawa. Orang gila nggak butuh pria tampan untuk tertawa. Mau tertawa, itu orang gila. Siap jadi orang gila? Jangan jadi orang gila. Jadi orang yang waras tapi punya ilmunya orang gila. Ambil sebagian. Gimana itu? Farah, senang, bahagia itu dengan taat sama Allah Ta'ala. Jadi kan murah. Makanya saya duduk semacam ini. Kalau Anda pikirkan saya nyetir berapa jam. Setidaknya tadi saya transit di Surabaya. Anggap dari Surabaya 2:30 saya dari Surabaya. Ya, 2:30 dari Surabaya. Berhenti itu cuma isi bensin. Ya isi bensin. Lanjut perjalanan 4:30, 5:30, 5:30, 5:30, 8, 8:30, 9. Berapa jam itu? 9:30, 7 jam ya. 7 jam saya nyetir nggak makan. Ini bukan pengumuman loh ya. Kenyang saya. Nggak makan. Saya nyoba sendiri. Ya, nggak makan saya. Kemudian kopi yang saya minum itu saya beri Excelso di Surabaya. Alhamdulillah sampai sini. Ya sampai sini, ya habis maksudnya. Ya maksudnya habis. Masya Allah. Cemilannya apa Habib? Cemilan saya tadi sukun, beli di pom bensin. Keripik sukun. Ya yang manis dia keripik sukun. Beli di pom bensin. Kriuk nikmat. Sama beli es krim. Sambil nyetir makan es krim. Nikmatnya luar biasa. Kalau dihitung kan mestinya saya capek. Jadi antum jangan bicara capek nunggu saya. Saya lebih capek nunggu antum. Kok gak sampai-sampai? Paham? Kalau bicara capek saya lebih capek nunggu antum semua. Kok gak sampai? Tapi alhamdulillah gak terasa capek. Lihat wajah saya. Wajah orang capek atau wajah teman baru? Maksudnya sumringah gitu ya, bahagia, senang gitu. Kenapa? Karena sekian banyak orang mau duduk cari ilmu. Ada sekian banyak orang mau duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelmal, gak cari harta, gak cari pangkat, gak cari jabatan, gak cari suami, gak cari istri, gak cari apapun, gak cari harta, cari ilmu. Masya Allah, senang saya.
Inilah kekayaan Indonesia yang hakiki. Kekayaan Indonesia yang hakiki yang jarang dimiliki oleh negara lain adalah ini. Senangnya masyarakat Indonesia dengan majelis ilmu. Makanya para peneliti di Eropa atau di Asia itu bingung lihat kita masyarakat Indonesia. Benar bingung. Seperti yang sering saya sampaikan. Saya pernah dakwah di Korea Selatan, yang jenengan itu begitu bangga dengan drama Korea itu. Bangganya dengan drama Korea, Masya Allah. Ya nggak saya salahkan, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau saya bangganya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bangga saya lihat yang semacam ini. Ini kebanggaan saya. Ke Korea Selatan saya. Kemudian salah satu teman Ansor yang nganter saya keliling itu. Terus saya bilang saya pengen ke mall di sini, mau cari alat elektronik karena saya suka cari mikrofon ini kan unik toh. Ya. Cari mikrofon yang semacam ini. Kalau Allah mau suara saya nggak didengar orang banyak seperti ini, tadinya on tapi saya off kan justru saya off kan, mestinya on tapi saya off kan. Jadi cara Allah mengingatkan biar jadi on dia begini ini tadi. Korea Selatan mengingatkan saya mic-nya masih mati, hapus gitu ya. Tadi belum di on kan. Maaf pemirsa, Anda tidak berkesempatan mendengarkan saya berapa menit, 20 menit tadi ya. Nggak apa-apa, bisu gini nggak apa-apa. Yang penting yang di sini dengar. Gitu aja kok repot. Boleh lanjut? Saya juga dari perintilan yang kecil-kecil yang aneh-aneh. Nah tiba-tiba teman yang nganter saya ini pusing, kemudian badannya berkeringat, lemes, dan mengatakan, Habib, saya kelihatannya harus pulang. Habib pulang nanti nggak jadi masalah kan? Nggak jadi masalah. Terus saya nanya, nah ini mobil kamu siapa yang nyetir nanti? Jawabannya, Habib, waktu itu ya belum ada pandemi. Aplikasi apa? Di Korea Selatan ini kita kalau mau cari sopir gampang. Jadi ada aplikasi penyedia jasa sopir. Dijemputnya di mana, nanti sopirnya datang, yang nyupiri kita. Terus saya nanya, kok sampai ada aplikasi semacam ini, kenapa? Karena kalau hari Sabtu di Korea banyak orang mabuk. Jadi malam Sabtu itu banyak orang mabuk, Sabtu banyak orang mabuk. Sementara kalau nyetir dalam keadaan mabuk ditangkap, SIM-nya bisa dicabut. Jadi mereka yang mabuk itu kalau mau pulang buka aplikasinya, kemudian cari sopir. Saya nanya, kenapa kok banyak orang mabuk? Stres, capek kerja, capek cari duit. Jadi kalau malam Sabtu, malam Ahad itu hiburannya mendung. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Di Jepang ada tempat khusus untuk bunuh diri. Disediakan tempat untuk bunuh diri. Tempat mabuk itu disediakan, banyak orang mabuk sama harinya. Kalau hari Sabtu itu banyak orang mabuk. Ini saya survei, bukan katanya. Nah kenapa di Indonesia banyak yang gak bisa bayar utang, tapi kok gak mendung? Alhamdulillah. Pelakunya juga ada di sini. Utang numpuk, gak bisa bayar. Ada kan yang begitu ya? Tagihan motornya mau ditarik sama itunya gitu kan. Banyak yang semacam itu. Sekolah SPP, istrinya udah mulai marah-marah. Ini SPP anak belum kamu bayar, merokok jalan terus SPP gak pernah dibayar. Masya Allah, ada yang oknum bapak-bapak model begitu Bu? Ada enggak Bu? Ada, karena jangan banyak dong Bu. Oknum aja, ada yang semacam itu. Tapi kok cenderung happy ya? Kenapa orang Indonesia ini kok bisa ketawa, bisa ngakak ya? Bisa wajahnya tuh nggak wajah stres tuh. Masalahnya apapun tuh kok cepet selesai. Kenapa?
Kenapa? Di antaranya karena kita satu hari 5 kali wudu, satu hari 5 kali kita sholat, itu di antaranya. Tapi ada lagi tambahannya. Di Indonesia majelis taklim itu menjamur begitu banyak. Jadi kalau stres tinggal mampir pengajian, selesai. Stres mampir pengajian selesai. Ada majelis yang semacam ini. Kenapa begitu bisa menyelesaikan? Karena memang senang sama pengajian, senang sama ilmu. Jadi murah. Senangnya itu murah. Lah kenapa ada orang yang membuat senangnya itu mahal? Sama. Mau senang kok harus mahal. Mau senang harus keluar rumah. Mau senang harus nunggu jam 1 malam pergi ke suatu tempat ya untuk melihat suatu pemandangan baru bisa senang. Kalau orang-orang soleh mau senang sekarang senang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Senang itu bisa sholawat, senang. Bisa cium tangan orang tuanya, senang. Guyong sama anaknya, senang. Itulah ilmunya para wali. Ilmunya para wali itu apa? Bahagia dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bu, maaf ya Bu ya, mau nyindir boleh. Ibu punya suami bahagia kan? Biasanya yang membuat ibu suntuk suami atau yang lain? Nah ini pertanyaan yang kemudian semua jadi terdiam. Dalam jawaban. Nabi kita Muhammad SAW, istrinya itu menjadi salah satu kebahagiaan beliau. Hubbuka ilayya min dunyakum salat. Aku dijadikan senang dengan dunia kalian loh ya, bukan dunianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Min dunyakum, dunia kalian, bukan dunia. Ada bagian dari dunia kalian yang Allah yang dijadikan menyenangkan untuk satu diantaranya adalah istri. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau beliau selalu bahagia, tapi sekedar contoh buat umatnya, uswatun hasanah. Bahagia itu nggak repot-repot, lagi pergi bersama istrinya, melakukan perjalanan bersama sahabat dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah padang pasir yang panasnya menyengat, perjalanan yang melelahkan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, kalian jalan dulu di depan. Sahabat pun berjalan bergegas mendahului Nabi Muhammad SAW. Setelah sahabat jauh, sahabat tahu diri, gak ada yang fuhul, gak ada yang pengen tahu, gak ada yang noleh-noleh. Anak apa kok disuruh maju? Gak ada yang seperti itu. Tahu bagaimana menghormati Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi pengen punya privasi. Di sini ada ajaran dari Nabi, urusan romantisme keluarga, bukan konsumsi masyarakat, bukan untuk ditembar dan dipertontonkan. Meskipun itu suami dan istri, itu adalah sesuatu yang sifatnya pribadi, bukan untuk di-share, bukan untuk disebarluaskan. Sekarang cium istri, update status. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak yang model begitu? Oknum, ada oknum. Loh, kan istri sendiri, iya istrimu, iya suamimu. Tapi Islam mengajarkan yang semacam ini bukan untuk konsumsi publik. Ini untuk engkau di rumah, di tempat yang orang gak lihat. Makanya kalau kita lihat ulama Hadramut, para habaib yang ada di Hadramut sana, sampai sekarang mewarisi tradisi dari leluhurnya. Nama wanita itu tidak disebutkan di publik. Sehingga kalau kita dengar ketika istrinya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, mata'allah betul hayatih,
masuk ke Indonesia, dakwah ke Indonesia, tidak disebutkan namanya, tapi yang disebut Ummu Salim. Ummu Salim, ibunya Salim. Karena menyebutkan nama wanita itu menurut sebagian ulama di khalayak ramai menjadi sesuatu yang kurang mulia, kurang adab, dijaga betul adabnya, sehingga kadang kita nggak ngerti itu Habib itu istrinya namanya siapa, maka disebut dengan nama anaknya Ummu Abdullah, Ummu Abdul Qadir, Ummu Muhammad, Ummu Fulan, Ummu Fulan. Kenapa? Karena wanita ini harus dimuliakan, harus dijaga kehormatannya. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat jalan duluan. Dan kita mendengar cerita ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidatuna Aisyah menceritakannya kepada para sahabat sebagai bentuk pembelajaran. Bagaimana cara Nabi menciptakan kebahagiaan bersama pasangan hidupnya. Gak usah repot-repot, gak usah mahal-mahal. Hei para istri, jangan jadikan bahagiamu ruwet. Bahagiamu ya. Hei oknum istri, jangan jadikan bahagiamu ruwet. Sayang, kalau kamu tidak mau ngajak aku pergi ke Eropa, maka aku tak akan pernah bahagia. Koplat. Jadi dia sudah membuat kebahagiaannya itu ruwet. Betul ya? Nabi Muhammad SAW ini contohnya sama istrinya, gak repot. Silahkan sahabat jalan duluan. Terus bisikin istrinya Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dinikah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat umur 6 tahun. Dinikah umur 6 tahun. Kemudian hidup berumah tangga satu rumah umur 9 tahun. Jangan kemudian disamakan dengan kehidupan zaman sekarang. Wah, ini pernikahan super dini. Masa anak kecil dinikahin umur 9 tahun berumah tangga dengan seorang wanita. Ikhwani rahimakumullah, yang namanya peradaban suatu wilayah itu akan bergeser, akan berubah. Tapi ajaran Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah, selama-lamanya akan tetap sama. Dahulu di negara kita Indonesia yang kita cintai, leluhur kita menikah umur 11 tahun, umur 12 tahun, umur 10 tahun, umur 13 tahun. Maka kalau ada perempuan yang umurnya 19 tahun belum menikah, sontak masyarakat mengatakan perawan tua. Betul? Betul? Sekarang umur 19 tahun, ya, mau menikah dikatakan terlampau dini. Umur 25 tahun menikah buat wanita, oh ini matang. Jadi kalau umur 33 tahun menikah berarti silahkan tafsirkan sendiri. Ya ini beda dulu sama sekarang masyarakatnya ya, masyarakat. Saya nggak ngomong negara, ini masyarakatnya. Ibu-ibu sendiri yang punya pemikiran semacam itu. Masyarakatnya bergeser pola pikirnya. Makanya negara mengatur undang-undang untuk memudahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu saat mungkin akan dirubah lagi. Namanya undang-undang sesuai keinginan masyarakat. Nanti bisa jadi berubah itu. Kalau saya jadi presiden tahun 7000 Masehi. 7000 Masehi boleh tau saya mengusulkan undang-undang? Boleh kan? Boleh, cuman resikonya kan nggak dipilih ya. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 7000 Masehi, kalau ada wanita umur 17 tahun belum menikah, bapaknya saya penjara. Lihat atau nggak kalian? Kalau ada wanita umur 17 tahun belum menikah, bapaknya bisa saya penjara. Ini saya lagi nyalek jadi presiden tahun 7000 ya. Ingat ini salah satu program saya. Ingat ya 7000, ini baru 2022, artinya butuh proses panjang. Paham ya? Saya omongkan sekarang, siapa tahu suatu saat nanti akan jadi sesuatu yang baik. Bapak calon presiden, kenapa punya pemikiran semacam itu? Boleh deh diwawancara calon presiden. Ya kalau nyalon tuh jangan bupati nanggung. Calon bupati, calon gubernur kan nanggung. Masa Habib Novel calon gubernur kan nanggung. Kalau saya mau nyalek ya calon presiden, tapi tahun 7000 Masehi udah gak ada yang milih.
udah kiamat insya Allah. Menurut berbagai riwayat kan insya Allah itu mungkin sudah kiamat. Wallahu a'lam. Kenapa Bapak berpikir kalau ada wanita umur 17 tahun nanti tahun 7000 Masehi, tahun 7000 Masehi bukan sekarang ya, ingat ya, tahun 7000 Masehi, kalau Bapak jadi presiden orang tuanya akan Bapak proses hukum. Kenapa? Iya, karena sebagai presiden saya diamanati oleh negara untuk mengamalkan Pancasila. Sementara Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai presiden saya akan ditanya nanti oleh Tuhan saya, bagaimana perlakuanmu kepada para wanita? Karena banyak wanita ini menjadi berbuat yang diharamkan oleh Tuhan yang Maha Esa karena dihalangi pernikahannya oleh orang tuanya. Dihalangi pernikahannya oleh orang tuanya. Orang tuanya lebih suka anaknya itu pacaran, berbonceng-boncengan, anaknya bercumbu dengan sesuatu yang diharamkan. Orang tuanya bahkan mengatakan, "Nah, kamu umur sekian belum dapat pacar, bodoh kamu." Masya Allah. Maka itu menyebabkan terjadi kemaksiatan di negara saya. Saya tidak mau, maka saya akan rubah itu. Saya akan buat tidak ada pacaran di negara saya. Yang ada adalah pernikahan yang diperintahkan oleh semua agama, khususnya agama yang saya anut, agama Islam, yang memerintahkan umatnya untuk menjaga dan menjauhkan diri dari perzinahan. Makanya saya atur perundang-undang semacam itu. Karena kalau perzinahan sudah merata di masyarakat, maka yang terjadi negara yang saya pimpin tidak akan barokah. Bencana akan terjadi di sana dan di sini, dan saya yang pertama kali akan diberikan bencana oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya tidak mau celaka, karena saya nggak mau susah, maka saya akan buat pernikahan itu secepatnya. Itu kalau saya presidennya tahun 7000 Masehi, saya kembalikan kepada masyarakat. Mau pilih saya atau tidak, itu adalah hak pribadi masing-masing. Gimana Bu, pilih saya enggak? Gaya pilih. Besok ada imam masjid datang ke rumah ibu, bawa anaknya lulusan pondok, anak ibu baru SMA kelas 1. Imam masjidnya ngomong, izinkan anak ibu biar dinikah sama putra saya. Jawabannya, "Cek cilik adik kayak mana nopo?" Ada enggak oknum ibu seperti itu? Kok yang jawab di sini kenapa? Ini korban semua. Bu, jelas Bu. Kok saya jadi urusan itu ya? Nah, itu intermezzo. 36 menit, Masya Allah. Lanjut atau cukup? Ya. Nabi Muhammad SAW ngomong kepada Sayyidatuna Aisyah, oh tadi masalah usia ya, usia pernikahan. Kalau sekarang ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan negara tidak pernah mempersulit masyarakat. Kalau belum umur bisa mengajukan untuk ikut persidangan ya, agar kalau memang layak, negara pasti akan memfasilitasi. Karena negara memberikan angka usia itu karena melihat kejadian di masyarakat, banyak anak-anak yang bahkan tidak paham. Masya Allah, mandi janabah itu apa enggak paham, doanya mau berhubungan apa enggak paham, kewajibannya sebagai istri apa enggak paham, kewajibannya sebagai suami apa enggak paham. Makanya negara memberikan usia, paham dulu. Jangan sampai kamu menikah justru melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu udah paham, usiamu belum cukup seperti yang dimau oleh negara, kamu bisa mengajukan persidangan agar engkau mendapatkan izin menikah dari negara. Jadi kalau dengar ceramah saya, jangan dipotong saudara-saudara, harus dari awal sampai akhir. Jelas? Lanjut. Godaan datang. Ini sudah dari tadi. Menggoda kalau nggak disentuh kesian panitia. Tampaknya wedang jahe, tampaknya itu. Tampak itu beda kalau dengan rasa. Jadi biar tampak itu jadi rasa harus cicipi. Dan mohon maaf, itulah perbedaan di antara kita. Hanya saya yang dapat ini kelihatannya, yang lain air mineral. Beda makom saudara-saudara. Karena saya sopir gitu loh ya. Sopir dari jauh kan layak dikasih yang lebih banyak. Monggo diunjuk bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Kalau ada yang enak tuh jangan segera dihabiskan, pelan-pelan. Alhamdulillah. Yang mau pulang boleh. Saya tuh niatnya cari ilmu dan nyampaikan ilmu. Ya, dan saya insyaallah la haula wala quwwata billah, niat saya ya mempertontonkan diri saya di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, biar aku gitu. Jadi apa gak nonton gak apa-apa. Enak ya? Enak kan hidup begitu? Terus saya pertontonkan diri saya di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, lihat cucunya ini. Gitu. Terus saya pertontonkan diri saya di hadapan mukminun, para wali, nonton aku. Gitu. Itu namanya kalau di acara-acara itu yang ada orang suka nyanyi lagi melakukan apa itu? Istilahnya apa? Kalau tampil tuh, lagi tampil ya, terus dinilai sama juri atau apa gitu ya. Ya, audisi gitu ya. Nah, tapi namanya penampilannya ini namanya apa? Hah? Perform. Nah, saya lagi perform ini yang nilai Allah, Kanjeng Nabi dan para wali. Mesti ya tenanan ya. Gak urus awakmu. Boleh ya, mau pulang boleh ya Bu? Boleh. Saya juga kalau mau pulang juga Bu? Boleh. Mau enak menurut anak-anak. Urip-uripku. Orang minum kok dilihatin. Tidak ada kerjaan yang lain. Panitia jazakumullah khairan. Ini yang membuat kami ini semoga masuk jannahnya mudah dan bisa merasakan wedang jaya di surga. Yang minum juga, yang mengaminkan juga, yang hidangkan juga, sekabeh itu amin. Alhamdulillah, kalian mengganggu kesenanganku. Bahagia itu mudah, gini aja bahagia. Kok golek bahagia angel? Heran saya sama orang yang mengatakan, Habib, saya susah menemukan kebahagiaan. Kalau menurut saya susah menemukan kebahagiaan. Itu rasanya pengen tak ajak nyari orang gila. Ya, kemudian lihat orang gila. Kenapa? Dia aja mudah bahagia, kok kamu susah bahagia. Anak punya gak bisa bahagia. Suami punya gak bisa bahagia. Orang tua masih hidup gak bisa bahagia. Ruwet tuh. Ruwetnya luar biasa. Sano. Kasihan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kembali ke cerita tadi ya. Ngomong ke istrinya yang muda belia, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibu kita semua. Aisyah, yuk berlari. Meskipun Kanjeng Nabi udah lanjut usia dibandingkan istrinya, berani nantang istrinya lomba lari. Yuk lomba lari. Bapak berani nantang istri lomba lari? Berani ya, istri yang ada kebanyakan banyak makan ya. Betul Bu? Bu, ibu lomba lari bareng suami berani? Kira-kira menang atau mas-masan? Oh yakin? Ya besok masjid buat lomba lari suami lawan istri. Ya tapi di rumah masih ya. Juaranya gak usah dilaporkan, menyarankan saja. Lomba lari. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala langsung siap larinya kenceng beneran. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ia tahu diri. Masa baru pertama langsung istrinya kalah. Rasulullah SAW ngalah. Yang penting istrinya bahagia. Makanya jenengan resep. Kalau sama istri itu, yang penting bojo seneng. Ngalah. Mas bagi bodoh anjing. Paham ya? Yang penting istri bahagia. Selama tidak haram gitu ya. Sama enggak haram. Ya gitu aja. Misalnya jenengan lagi jelaskan, itu toko roti A itu enak. Istri jenengan kok ngomong, namanya tuh bukan A, namanya AB. Padahal di tokonya namanya toko A. Jenengan ojo ngeyel. Orang A,
Mesti bojo jawab abi, abi. Itu muka dari mulai asik lama-lama jadi ruwet, ya lama-lama jadi mumet. Jadi kalau jenengan ada bilang tokonya A, padahal memang tokonya A, kok istri bilang abi, terus jenengan ngomong aku orang abi, oh iya abi, udah gitu aja. Enak atau gak enak? Enak. Jadi Bu, nanti kalau suaminya begitu juga dibegitukan ya. Ya mas, sepenting awakmu senang. Tapi jangan diomongkan. Sepenting awakmu senang. Ngamuk nanti. Itu disimpan dalam hati. Yang terjadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala menang. Senang, menang, bahagia. Jadi bahagianya itu mudah. Lomba lari, bahagia. Lah kok sekarang istri udah diajak ke mall, udah diajak ke alun-alun makan bakso, udah diajak pengajian, udah dibelikan pakaian, masih ngomong kalau belum bisa beli rumah sendiri, aku tak pernah bahagia. Masya Allah. Ada tak wanita model begitu? Kamu pria nggak boleh fitnah, diam. Biar wanita yang menjawab. Ada tak wanita yang model begitu? Banyak. Oh jujur tuh. Jadi bahagianya susah. Kenapa? Karena nggak mau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahagia itu dalam taat. Lomba lari menyenangkan istri. Ini ketaatan yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berikutnya, beberapa tahun setelah itu atau beberapa bulan setelah itu, di riwayat nggak dijelaskan berapa lamanya. Tapi peristiwa berikutnya ngomong lagi kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah, yuk lomba lari lagi yuk. Siap, karena udah merasa pernah. Pasti sekarang menang lagi. Akhirnya hari itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW larinya beneran. Aisyah kalah. Sayyidatuna Aisyah kalah. Apa ucapan Sayyidatuna Aisyah ketika kalah? Apakah Rasulullah enggak begitu? Rasulullah, ya kalau dulu saya menang tuh karena saya masih kurus. Kalau sekarang saya kalah, itu memang karena saya untuk gemuk sekarang. Tetap nggak mau dikalahkan. Kanjeng Nabi apa? Terus iya enggak, senyum, ya, gitu aja, senyum, senang. Loh ini loh bahagia gampang. Kenapa bahagia dia dibuat susah? Nabi Muhammad SAW pulang dari luar kota, itu capeknya luar biasa. Selesai sholat di masjid, kalau kita lihat rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang jadi tempat di mana beliau beristirahat. Kalau kita ke Madinah, kita uluk salam di situ. Di dalam Masjid Nabawi, rumah Rasul Muhammad SAW dengan raudhah itu cuma ditutup dengan sehelai kain disimpahkan, itu langsung masuk rumah. Dan kalau dari raudhah masuk rumah Nabi Muhammad SAW, belok kiri sebelah rumah Nabi, itu rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Apakah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Jadi gambarnya begini. Itu ada pintu ya, pintu masjid itu. Nah, anggap itu pintu luar ya, pintu luar. Dari dalam keluar situ itu rumah Nabi Muhammad SAW. Sebelahnya persis, belakangnya persis, satu tembok itu rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Apakah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan jauh, habis sholat masjid masuk rumahnya langsung? Enggak. Masuk pintu ke arah rumah beliau SAW, belok ke rumah putrinya. Gak datangin istrinya, tapi datangin anaknya, datangin cucunya, datangin Fatimah Zahra, datangin Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra udah nunggu di balik pintu. Dengan ayahnya datang, standby, nunggu di balik pintu. Pertanyaan saya, anak sekarang kalau dengan orang tuanya datang nunggu atau ditinggal di kamar? Di kamar ya, gak nunggu. Ini tunggu oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu Nabi Muhammad SAW buka pintu rumahnya Fatimah, Rasulullah SAW kalau buka pintu rumah Fatimah itu seperti rumahnya sendiri. Karena anak itu anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu semua miliknya orang tuamu. Dan privasi ini rumahku, ayah bukan rumahmu. Masya Allah, ini korban sinetron saudara-saudara. Belajarnya bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masuk rumahnya Fatimah, sudah ditunggu, buka pintu, Fatimah Zahra radhiyallahu sudah ada. Kemudian langsung mengecup keningnya Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah pun mengecup keningnya Fatimah Zahra. Mana sekarang bapak sama anak yang kecup-kecupan kening ini? Udah menikah loh ini, udah punya anak loh ini, udah gede, udah besar. Tapi anak itu ya anak, orang tua ya orang tua. Makanya biasakan dari kecil kecup kening anak dan jadikan anak kecup kening kita. Karena saat kita mengecup kening anak berarti kita ridho pada anak. Saat itulah ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Selesai. Saat anak mengecup orang tua, Allah ridho sama anak tersebut. Dan kalau udah diridho Allah kan selesai urusannya. Masalahnya beres. Setelah itu Rasulullah nanya SAW, mana Hasan dan Husain? Lagi ada di belakang, di dalam. Ada riwayat mengatakan di atas. Maka Nabi SAW pun menghampiri cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, padahal lagi capek. Nabi kita Muhammad SAW langsung berangkat, kalau bahasa kita ya, merangkak, memerintahkan Hasan dan Husain naik ke punggungnya kakek, naik ke punggung kakek. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi kendaraan yang ditunggangi oleh cucunya. Datang sahabat yang lihat mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik yang ditunggangi adalah tunggangan kalian berdua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak terima sahabatnya ngomong seperti itu, berhenti di situ, ditambahi sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan sebaik-baik yang naik tunggangan ini adalah kalian berdua. Kendaraan yang terbaik, yang naik juga terbaik. Senang gak capek. Coba sekarang kakek pulang dari Solo menuju Banyuwangi sampai rumah, terus cucunya minta kek gendang. Jawabannya apa? Kenapa kan? Sana mami dulu sana. Gak tahu kakek lagi capek apa? Gak tahu kakek lagi capek apa? Nabi kita Muhammad SAW dicari, kenapa? Bahagia. Jadi bahagianya itu mudah, gak repot. Bahagianya para ulama itu sujud, bahagia. Bahagianya para ulama itu zikir, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa baca Al-Quran, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa maulidan, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa ngantarkan orang tuanya, bahagia. Bahagianya para ulama itu megangkan sandalnya gurunya, bahagia. Masih ingat kisahnya Mbah Hasim rahimahullah bersama Syekh Khalil Al-Baghdadi rahimahullah? Ketika suatu ketika Syekh Khalil rahimahullah pergi ke Jombang, pengen jadi muridnya Mbah Hasim. Guru pengen jadi murid. Mbah Hasim mengatakan pada Syekh Khalil, jenengan guru saya. Enggak, di sini nggak apa-apa, tapi biar jenengan yang ngajar, saya belajar. Oh enggak, saya datang ke sini yang mau belajar. Akhirnya Mbah Hasim karena paham imtithalul amri khairun min sulukil adab. Kalau udah guru yang perintah itu ya udah nggak usah banyak ngomong gitu ya. Sami'na wa ta'na. Sudah, kalau jenengan ngajar seperti itu ya udah saya ngajar. Jadi Mbah Hasim itu ngajar niatnya mentaati perintahku guru. Ya Khalil belajar niatnya menganggap Mbah Hasim adalah guru. Dua-duanya luar biasa. Begitu selesai pengajian, mau keluar dari masjid, Mbah Hasim lari, Yai Khalil lari. Dua-duanya lomba lari. Lari kemana? Ke depan, rebutan ngambilkan sandal. Masya Allah. Karena yang satu menganggap ini guruku mau keluar, yang satu menganggap ini guruku mau keluar. Gitu bahagia, kan enak. Dan sekarang kok bahagia susah, kenapa? Bahagia harus butuh rokok. Gak ada rokok, gak bahagia. Kalau rokok, hadir gak orangnya ini? Entah di halaman wallahu a'lam. Ada istri cantik di rumah, mesem, senyum, sayur asem ada, gulai ada, kopi ada, anak lucu ada, rokok gak ada, gak bahagia. Koplak. Itu koplak, uang kocok apa? Sudah ini loh, kocak ya. Itu sudah luar biasa. Itu kalau
otaknya itu udah enggak, ya sudah, kok paham? Kok susah? Alangkah indahnya kalau kita paham nih, bahagia dalam taat, bisa mesem sama istri bahagia, ya Allah, nyawa bojo mesem. Istri yang nanya, Mas kok mesem kenapa? Nyawa mesem gitu taat, bahagia. Masya Allah, korban Habib Novel dia Mas ya. Nah, saya heran kok, benar heran saya. Saya itu cukup terhibur dengan supir truk. Wah ini tadi malam saya dari Ponorogo itu nyetir, dapat ilmu dari supir truk, saya ketawa itu di tengah jalan malam-malam ketawa, Masya Allah. Kalimatnya begini, cukup aku yang merasakan berita ini. Ya, banyak tergitu loh ya. Tulisannya, cukup aku yang merasakan berita ini dan cukup engkau merasakan senyumku ketika kembali. Masya Allah. Jenengan gitu ya. Ini kan ilmu, laki-laki begitu. Capeknya, susahnya kan diceritakan ke istri. Kamu gak perlu tahu susahku. Yang penting aku pulang senyum sama kamu. Masya Allah, bahagia. Nyawang bojo bahagia, senyum sama bojo bahagia, ngundang anak bahagia, ngidik-ngidik anak bahagia. Lah kok sekarang ono wong duwe anak gak tahu didik-ngidik. Gak pernah lagi. Kita tanya bojo anak itu udah pernah. Rugi atau gak rugi? Yang ada anaknya dimarahin terus. Udah sing bener. Aja pecicilan. Hati-hati. Betah. Jadi setiap lihat anak itu, Insya Allah, perkara. Setiap anak dilihat, ini masalah. Yuk dirubah yuk. Bahagia itu dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 55 menit. 1 jam. 1 jam itu lama atau sebentar? Pelanggaran. Padahal udah saya ceritakan, saya udah nyopir cukup jauh loh ya. Oh ya ego loh ya. Luar biasa. Tidak apa-apa, selama dengan bahagia, saya bahagia. Cukup aku bahagia ketika melihat dirimu berbahagia. Catat ya kok share. Nah, cukup aku bahagia ketika melihat dirimu bahagia. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Allah yang soleh, semoga Allah panjangkan usia dalam kebaikan. Ngomong ke saya begini, Novel, saya itu gak perlu naik kuda untuk merasakan nikmatnya naik kuda. Saya gak perlu melakukan ini untuk merasakan nikmatnya itu. Terus saya nanya, bagaimana caranya? Saya lihat orang naik kuda ketawa, saya bisa merasakan bahagianya dia lebih dari dia. Enak kan? Jadi jenengan gak usah beli mobil, lihat orang naik mobil nyetir kok gitu ya. Seneng, Masya Allah. Itu wali-wali begitu. Makanya ya dikasih sama Allah. Karena seperti itulah in syakartum lazidannakum. Lihat orang lain seneng bisa ikut seneng kok. Sama Allah dikasih. Kamu layak dapat. Nah ini enggak, temennya punya mobil tambah seneng. Kok iso deh? Dia kok bisa beli ya? Kok aku tidak? Hatinya langsung sempit ya, tidak enak hatinya. Padahal orang lain bahagia. Makanya saya katakan pada teman-teman saya yang susah bahagia, bahagia. Lawan mereka itu bisa bahagia, kok kamu gak bisa bahagia? Seneng hatimu. Almarhum ayah saya sebelum meninggal dunia, semoga Allah rahmati di alam barzah sana, pesennya sama saya cuma satu, seneng hatimu. Selesai. Ternyata enak hidup tuh kalau kita menyenangkan hati, ya senang. Tanya sama Mas Ibnu tadi yang ngantar saya itu ya, yang bapaknya tahu kalau yang ngantar tadi namanya Ibnu ya, Mas Ibnu tadi. Saya itu minum kopi di pinggir jalan, di trotoar gitu loh, bukan di kursi, ya bukan di kursi, trotoar jenengan tuh di jalan tuh. Nah ada trotoar kan, saya nggak mikir kepanjangan, ini ada bakterinya enggak? Tolong disterilkan dulu. Kita bersih. Di mata saya pokoknya nggak ada najis, berarti suci. Syariat Islam itu nggak ruwet, gampang. Air
ainun najasa nggak ada berarti suci. Dan ini bukan tempatnya orang buat najis. Selesai, duduk saya, duduk santai, minum kopi, enak, bahagia. Nah, kalau ada orang mau bahagia harus nunggu, mana mejanya, mana kursinya? Ya Allah, ruwetnya luar biasa. Bu, mau bahagia ruwet? Nah, ya, jadi nggak usah minta yang ruwet. Sudah saya sampaikan. Apa yang menjadi hajat antum sudah saya sampaikan. Insya Allah setelah ini nggak minta yang ruwet kok, insya Allah. Aman. Betul ya Bu? Minta yang ruwet atau nggak ruwet Bu? Kata ibu-ibu lebih pinter. Masa sekedar ke Eropa itu ruwet buat kamu Mas? Kan itu hal yang kecil. Oh namanya juga ibu-ibu yang pinter ngomong ahli. Boleh dilanjut Bu? Apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kalau ceramah nggak pernah tahu apa yang mau saya sampaikan. Yang penting saya senang ya saya ngomong. Mudah-mudahan isinya bermanfaat. Ilmunya para wali. Dah lanjut dulu. Jauh. Sampai sini tuh jauh. Padahal saya besok malam ditunggu di Semarang. Terus saya ya betul Semarang ya tuh. Kalau dari sini, nah waktu terima jadwal kan ngitungnya dari Solo. Dari Solo kan Semarang cuma 45 menit. Begitu lihat jadwalnya lagi, Masya Allah. Ternyata dari sini menuju Semarang dekat. Kalau di peta kan dekat ya, gini Pak. Di peta dekat, betul ya. Nah kalau saya mikir ini kan stres. Ngapain dipikir? Oh sekarang lagi senang di sini kok. Semarang membuat saya susah aku. Ini ilmu. Boleh. Sekarang saya lagi bahagia kan? Ya. Besok jam 7 misalnya mau ditagih utang. Apakah saya izinkan perasaan gak enak mikir utang itu merusak kebahagiaan saya sekarang? Betapa bodohnya suami istri. Betapa bodohnya suami istri yang lagi duduk berdua senang. Terus mikir besok itu ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dipikirnya ketika dalam keadaan senang ini, akhirnya senangnya hilang gara-gara sesuatu yang gak enak yang terjadi besok. Sementara belum tentu besok seperti itu dan belum tentu keduanya hidup sampai besok. Pemirsa, sahabatku dimanapun untuk berada, dengarkan ini baik-baik. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik. Ini contoh ya, insya Allah berkah contohnya. Lagi makan durian, yang suka durian, enak. Yang makan durian, enak. Duduk sama anak, dikancani makan durian, enak. Terus ditelepon sama teman, Pak, pesawatnya 50 menit lagi terbang. Pesawatnya 50 menit lagi terbang. Kalau Bapak tidak berangkat sekarang, Bapak akan terlambat, tiketnya habis. Pertanyaan saya, pilih menikmati makan atau pilih meninggalkan nikmatnya makan? Ayo yang mana? Tiket lumayan, larang tiketnya, pilih mana? Ayo, saya ngajak jangan berpikir cerdas, tak kayak contoh saya waktu abon. Satu kalimat yang diajarkan oleh para ulama, para wali, As-Sufi Ibnu Waqtih. As-Sufi Ibnu Waqtih. Yang namanya Sufi, wali, orang soleh, kekasih Allah, Ibnu Waqtih. Hidupnya saat ini loh, bukan nanti. Paham? Nah, kalau sekarang lagi makan durian enak, dikancani anak menyenangkan, ya udah nikmati dulu, nanti pikir carry. Mulu kok. Nanti kalau hangus juga. Oh, belum hangus kok udah dipikir hangus. Aneh loh. Nanti kalau hangus, belum hangus kok kamu udah berpikir hangus. Yang ada sekarang ini durian enak. Durian enak, dikancani anak enak, dia tak senang-senang. Lah kalau nanti tiketnya hangusnya
tiket, hilangnya duit itu, ini lebih besar harganya. Jadi gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Belum tentu bisa menikmati durian lagi bersama anak. Belum tentu bisa duduk semacam ini. Karena itulah muncul kalimat dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, majalisul ikhwan la tughdha. Majalisul ikhwan la tughdha. Nikmatnya duduk bersama teman-teman yang sejalan dengan kita di jalan Allah Ta'ala itu tidak bisa dikodok. Jadi kalau lagi duduk sama teman-teman, gak usah mikir yang lain. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi ya nikmati gitu loh ya. Yang lain masih bisa dikodok, yang lain masih bisa dikodok. Tapi kalau ini susah dikodok. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan tamu. Ketika Rasulullah kedatangan tamu di malam hari, sahabat sudah siap untuk sholat isya berjamaah di masjid. Sahabat sudah wudu, sudah siap, tinggal nunggu iqamah, tunggu qomat. Ternyata Rasul lagi ada tamu di rumahnya, seorang tamu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengatakan pada tamunya, wahai tamu, ini waktunya sholat, semua udah kumpul, jadi kamu tahu diri, tunggu saya sholat dulu, nanti saya akan temui kembali. Apakah itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak melakukan semacam itu karena tahu tamunya lagi punya hajat yang penting yang harus didengarkan. Kalau ditunda, hatinya mungkin akan kecewa, terjadi sesuatu untuk hatinya yang harus diselesaikan sekarang. Maka Rasul tunda sholat berjamaah isya sampai malamnya sangat malam. Karena apa? Karena sholat isya di malam yang agak malam itu juga mulia. Gak harus di awal waktu, tapi duduk dengan dia, jangan ditunda-tunda. Paham? Kok paham? Kalau tidak paham, kok jangan paham. Alhamdulillah, insyaallah jadi bermanfaat ya. Makanya kalau lagi duduk sama keluarga, jangan mikir kantor. Duduk sama ibu. Saya itu diuji sama guru saya, ya model begitu berkali-kali, duduk asyik. Padahal jamnya sudah mau terbang pesawat. Kalau jangan ribut, ya subhanallah ya, waktu ya, waktu ini. Saya diem aja, enak, tidak jadi masalah. Alhamdulillah, sampai bandara ya pesawatnya yang terlambat. Ya pesawatnya yang terlambat dulu ya pesawatnya kan, gak kehilangan apa. Lagi duduk sama ibunya senang duduk sama anaknya. Kantor telat. Sehingga punya ya Allah, kantornya lebih dipentingkan daripada aku ibunya. Masya Allah. Dulu, tapi jangan dicontoh. Ini saya waktu sekolah. Coba contoh. Ini contoh dulu. Ya, tapi baik buat saya. Jangan dicontoh. Ini pengalaman saya. Saya pernah masuk sekolah jam 9 lewat. Berangkat sekolah, sampai sekolah jam 9 lewat. Mau masuk kelas, gurunya nanya, kok baru datang? SMA ini. Baru datang? Iya. Lah kok baru datang sekarang kenapa? Kok nggak jam 7 tadi? Saya jawab, ya tadi di rumah ada tamu. Orang tua saya butuh saya nemenin orang tua saya. Ya saya temenin orang tua saya Pak. Ngapain sekolah saya utamakan daripada orang tua saya Pak? Kalau Bapak jadi orang tua pilih bagaimana? Tapi jangan ini dulu jangan. Anak saya juga saya ajarin gitu. Mau saya ajak, yuk pergi sama Bapak. Ibunya bilang sekolah. Saya jawab, gak sekolah gak jadi masalah. Gak lu mau Bapak masalah. Kalau belajar itu harus, karena perginya dengan orang tuanya adalah pendidikan yang paling mahal. Utamakan orang tuamu di atas jagat raya. Ajarin gitu. Orang tua mahal. Sekarang ini anak Masya Allah disuruh pindah tugas sama bapaknya. Pindah tugas ya nak ya.
balik kampung, kampung gajinya dikit, ya Allah, duit jadi ukuran. Mending wong edan nasi wong edan. Orang gila tuh gak punya duit bahagia, saya. Betul. Orang gila tuh gak perlu makan pizza, gak perlu makan lontong, gak perlu makan sate, gak perlu makan telo. Makan di tempat sampah, gak lorong. Sehat. Lah kamu makan udah kamu sehat-sehat kan masih sakit. Kenapa? Lah pikirannya gak tahu sehat, mikir terus. Sementara orang gila udah paham ilmunya hidup, gak usah mikir. Jelas? Nah ini saya belum ceramah loh. Tadi ini baru menceritakan kebahagiaan hati saya. Ya, ceramahnya ceramahnya nanti itu continue. Ya, pada episode berikutnya. Cuman sekarang saya udah mulai paham. Pokoknya kalau mau kesini nggak usah naik mobil lagi. Ya, kecuali nanti kalau tolnya sudah jadi. Ya, insya Allah semoga tolnya segera jadi, amin. Ya, biar manfaatnya lebih banyak. Saya mau pakai jalur-jalur yang lebih asik. Ya, karena saya senang sih, ternyata masyarakatnya suka cari ilmu. Bu, mau saya ajari ilmu melek bojo. Mau? Para suami, ilmu ini juga bisa Anda amalkan. Mau, Bu? Nah, nanti kalau suaminya lagi tidur merem begitu ya Bu ya. Nah, jenengan baca sholawat, bismillah, sholawat, terus ngomong, ya Allah, itu suamiku. Aku sayang sama dia ya Allah. Jadikan dia kesayanganmu ya Allah. Dan jadikan hatinya hanya untukku ya Allah. Pernah gitu Bu? Enggak. Tuh laporan enggak. Yang ada yang terjadi, suaminya tidur, ibu angkat tangan, ya Allah, itu pria yang menyakiti hati. Itu yang lagi tidur itu ya Allah, yang menggoyak-goyak jiwaku. Ya Allah, sadarkan dia ya Allah, dia telah menyakiti aku ya Allah, sadarkan. Kan ya gak enak, kok laporan sampai Gusti Allah, saya gak enak terus, gak mau dirubah. I love him so much. Allah senang. Wah, ini namanya istri yang walaupun disakiti tapi kalimatnya aku cinta padanya, sayangi dia ya Allah kan. Aji. Siap Bu? Siap? Nah, para suami nanti kalau istrinya lagi tidur, lakukan hal yang sama. Ya Allah, ini istri yang selalu berjuang untuk aku ridho padanya. Sayangi dia ya Allah. Sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku dan lebih dari itu. Ya Allah, Tuhan, itu nanti istrimu akan jadi solihah. Kalau istri udah solihah, kamu akan tahu sendiri bagaimana rasanya. Susah dijelaskan. Ya, itu tidak boleh dijelaskan di pengajian semacam ini. Harus ada pengajian khusus untuk membahasnya. Jelas Bapak-bapak? Jelas ya, walaupun cuma kode-kode paham kan? Nah, terakhir, karena udah bicara 1 jam 11 menit. 1 jam 11 menit kan cukup panjang ya. Akhiron. Kenapa? Belum boleh berhenti. Tego jenengan. Tadi yang bilang tego yang mana? Wah, dia. Terima kasih Bu. Yang bilang negro itu berarti tresno, berarti pengen pokoknya di sini dulu gitu kan ya, berarti mengungkapkan isi hati, berarti sungguh-sungguh dalam cari ilmu, tapi ya tidak muncul, kehilangan tidak apa-apa ya. Lanjut. Oke. Sebentar lagi kan bulan Maulid. Sebentar lagi ya. Saya itu kedatangan tamu dari Muntilan, seorang kiai Magelang sana. Cerita sama saya, Bin, saya itu waktu duduk kok imam masjid saya
lewat. Terus hati saya ngomong, ini namanya Fulan, istrinya namanya Fulana, orang tuanya namanya Fulan, Fulana, rumahnya di sini, anaknya siapa, tetangganya siapa, saya tahu semua. Nah, waktu kondisi hati saya seperti itu ada yang negur dalam hati saya. Keterlaluan kamu. Keterlaluan kamu. Imam masjidmu kamu kenal namanya, kamu kenal nama orang tuanya, kamu kenal anaknya, kamu kenal nama istrinya, kamu kenal nama tetangganya, kamu kenal tinggalnya di mana. Tapi nabimu kamu gak kenal orang tuanya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa istrinya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa anaknya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa tetangganya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa keluarganya. Sejak saat itu Habib detik itu juga langsung saya itu nangis. Terus saya ambil pulpen sama kertas, saya nulis Nabi Muhammad SAW nasabnya ke atas siapa, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, sejarahnya saya tulis terus dan saya ajarkan biar semua orang jadi kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sebentar lagi ini kan bulan Maulid ya, sebentar lagi momen yang sangat indah buat kita semua. Yuk kenal Kanjeng Nabi gitu SAW. Anak-anak kita ini mungkin gak kenal bener, gak kenal Nabi Muhammad SAW itu siapa itu gak ngerti. Beruntung kita punya Habib Rizik Syihab yang ngarang lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, sampai akhir tuh ya. Ada lagu itu, minimal kalau lagu itu dinyanyikan jadi ngerti keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya kalau anak pondok kan ada nalung anak pondok, tapi masyarakat umum ini kan gak mondok gitu ya, gak mondok. Yang di rumah orang tua, bapak ibu kita juga gak ngerti, istri-istri Nabi Muhammad SAW gak ngerti. Makanya kalau punya nama anak perempuan namanya aneh-aneh, namanya aneh. Padahal istri Nabi tercinta namanya Khadijah, kan indah. Kalau anak yang kasih nama Khadijah Nur Aini, kan bagus. Nur Fatimah, iya. Khadijah Hajirah, cakep-cakep namanya. Depannya nama istri Nabi SAW, belakangnya nama tambahan, kan indah. Tapi kenapa gak terjadi itu? Karena gak kenal. Maka tugas kita selaku kepala rumah tangga, suami, kenalkan istrimu pada Nabi Muhammad SAW. Ayah, ibu, kenalkan anakmu pada Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan seluruh karyawan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau semuanya udah kenal, kita gak repot ngurus anak, gak repot ngomong sama suami, gak repot ngomong sama istri. Pedomannya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nanti kita tinggal ngomong, itu Nabi gak suka loh Rasulullah gak suka loh yang seperti itu. Oh Rasulullah suka yang seperti itu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ilmu yang baru saya dapat kemarin Jumat malam Sabtu. Jadi saya umur 47 tahun baru dapatnya semalam, 2 malam yang lalu ya, Jumat malam Sabtu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak mau dipisahkan dari umatnya, gak mau. Rasulullah SAW tidak mau dijauhkan dari umatnya. Allahumma sholli wa sallim. Makanya beliau buat satu sistem. Sistem agar umat itu selalu kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun berada, Rasulullah harus tahu umatnya ada di mana. Rasulullah gak tahu saya ada di mana. Rasulullah gak tahu antum ada di mana. Rasulullah SAW mau tahu satu persatu dari umatnya saat ini ada di mana, dan Rasulullah akan hadir bersamanya di situ. Ini kalimat ini atau judul? Tolong dijelasin. Dalam hadis disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW menyatakan, la taj'alu qabri 'aida, jangan jadikan kuburku sebagai hari raya. Dijelaskan oleh ulama, artinya jangan didatangi hanya setahun sekali. Yang sering-sering ziarah Nabi Muhammad SAW.
Wasallu alayya, lanjutannya dari hadis itu, jangan dipotong lanjutannya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya solawatmu itu tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, solawat kalian sampai kepadaku. Yang pertama, wah Musa Somali. Jadi sekarang saya ada di sini, antum ada di sini. Coba kita baca sekali saja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Oke, berarti kita sudah menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, betul? Cuman jenengan belum menjalankannya dengan rasa. Baru pakai lidah sama hati. Hati udah dipakai, tapi belum jadi rasa. Jadi rasa itu bagaimana? Kan Rasul bilang, dimanapun kalian berada, sholawat sama aku, karena sampai sama aku. Artinya apa? Lapor dong, lagi di mana? Lapor dong sama aku, lagi di mana? Caranya sholawat nyampe lo nyampe. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, tidaklah satupun sholawat dan salam kepadaku, melainkan ada malaikat yang menyampaikan kepadaku, Fulan bin Fulan bersolawat dan salam kepadamu ya Rasulullah, dan aku pun menjawab sholawat dan salamnya. Betul? Oke, berarti kalau digabungkan hadis itu, ketika kita mengucapkan sholawat, maka lokasi kita di-share kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Sherlock. Caranya Sherlock dengan apa? Lewat sholawat. Begitu kita Sherlock, lokasi kita dipin oleh malaikat. Lokasi kita dipin oleh malaikat, maka salamnya Nabi, sholawatnya Nabi disampaikan kepada kita. Pertanyaan saya, butuh waktu enggak? Enggak. Karena ini sekarang ini seperti nggak butuh waktu, nggak ada delay itu live streaming ini, nggak ada delay. Di rumah masing-masing nyampe, betul ya? Nah saat Nabi SAW menjawab salam kita dan kita mengucapkan salam, itu gak ada waktu yang delik langsung. Dan Rasulullah tahu, oh ada di sana, oh ada di sana. Makanya kalau kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, rasakan itu. Rasulullah, aku lagi ada di sini. Allahumma sholli wa sallim alaihi, laporan. Sehingga saya kalau lagi duduk dimanapun, Allahumma sholli wa sallim alaihi, laporan ya Rasulullah lagi ada di sini. Ya Rasulullah lagi ada di sini. Setiap kali duduk dalam hadis disebutkan, majtama qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian dalam perkumpulannya itu mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka perkumpulannya itu akan menjadi penyesalan buat mereka kelak di hari kiamat. Insya'adzabahum, kalau Allah mau Allah akan menyiksa mereka semua, kalau Allah mau Allah akan mengampuni mereka semua. Ini hadis yang lain disebutkan kalau ada orang duduk tidak mau zikir, nggak mau sholawat. Ini perlu dicermati karena hadisnya mengatakan tidak mau berzikir dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebetulnya kalau udah zikir udah luar biasa ya. Barang siapa duduk kemudian berzikir, seharusnya udah hebat ya. Tapi sama Nabi tidak baik SAW dan tidak bersolawat pada Nabi-Nya SAW. Tidak bersolawat kepada aku. Artinya apa? Siapa yang duduk zikir tapi nggak sholawat, kena pasal ini. Kena pasal. Duduk zikir harus ada sholawat. Karena itulah NU, habaib, kiai, setiap kali ada tahlil pasti ada sholawat. Gak mungkin kan? Khatmul Quran pasti ada sholawat. Gak mungkin kan? Selalu ada sholawat. Karena itu permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Ancamannya apa? Nah, anehnya di sini. Kalau sampai duduk tidak berzikir, tidak bersolawat, diancam duduknya itu akan nyesel nanti kamu akan nyesel. Ini ancaman keras. Bukan duduk maksiat. Gak dikatakan maksiat, gak zikir, gak solawat belum tentu maksiat. Mungkin duduk biasa ngobrol yang gak ada manfaatnya, atau mungkin ngobrolnya manfaat tapi gak ada zikrullah-nya. Mungkin manfaat untuk urusan dunia jual beli, bukan zikrullah, bukan ada sholawatnya. Katanya Rasulullah SAW diancam itu akan buat kamu nyesel nanti di hari kiamat. Terserah Allah. Kalau Allah mau Allah akan siksa mereka. Kalau Allah mau Allah akan maafkan. Kok sampai diancam sama Nabi Muhammad SAW? Kenapa?
Karena Rasul gak mau umatnya rugi, maka diancam. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ngomong gitu, maka aku akan kesana dengan sholawatku. Aku akan kesana dengan salamku. Begitu aku salam buat kamu, jagat raya salam buat kamu. Selesai. Sampai di sini paham? Di riwayat yang lain, kalau sampai bangun belum bersolawat, maka dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai binatang. Beritahu enggak? Lah berapa banyak kita dalam satu hari duduk gak baca sholawat? Ya, padahal kan tinggal bismillahirrahmanirrahim, sebentar saja ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kita disuruh terus ingat pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah aku di sini, ya Rasulullah aku di sini, ya Rasulullah aku di sini. Sehingga nanti kalau kita mau meninggal dunia, insya Allah Kanjeng Nabi akan datang. Kalau kita di alam kubur, akan kelihatan Sherlocknya di mana ini yang biasa kok nggak muncul Sherlocknya. Datanya masuk, orangnya udah nggak bisa nge-share lagi wahai Nabi Muhammad SAW. Udah pindah ke alam barzah, ya udah aku samperin dia ke sana karena alamnya sudah sama. Jadi sholawat ini indah atau nggak indah? Indah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seseorang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Yang malaikat itu mendoakan orang yang bersolawat tadi selama dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kata Rasul, terserah dia mau banyak atau sedikit. Itu ditantang. Sekarang mau pakai buat ini. Tapi kalau kamu banyak sholawat, malaikat doain kamu terus. Malaikat doain kamu terus. Nah inilah dipakai oleh para habib dan para kiai dalam menyelesaikan banyak urusan. Jadi kalau habib, kiai, ustadz itu punya hajat, punya kebutuhan, maka diajak murid-muridnya baca sholawat, baca simtuduror. Ya misalnya simtuduror itu awalnya apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, syaraful anam, semuanya. Di awalnya diajak solawat dulu. Karena begitu solawat, malaikatnya doakan, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan punya masalah ini, ya Allah bulan punya kebutuhan ini. Malaikatnya doain. Jadi kitanya nggak sempat berdoa, tapi didoakan malah malaikat. Selesai. Nah, sekarang udah pilih yang ruwet-ruwet, pilih umat-umat. Dikasih amalan sama kiai tambah jawab, apa ya mandi. Zaman segini kok mujiah, zaman segini kok nariyah. Makanya kumpulan nariyah itu kok kelihatannya sekarang kurang diminati anak muda. Kenapa? Karena anak mudanya nggak paham, ya nggak paham dan tidak dipahamkan. Terakhir dalam orang 1,5 jam. Seneng. Saya seperti dejavu nih. Saya pernah ceramah di sini. Yakin? Belum pernah. Kok rasanya kayak udah pernah gitu ya. Termasuk melempar tadi itu sepertinya saya udah pernah lakukan. Hah? Olah ya enggaknya di sini. Sepertinya sudah. Hah? Belum ya? Ngimpi gitu ya. Ngimpi. Tapi nggak tidur. Terus kapan ngimpi? Lanjut boleh? Bu, udah ngantuk? Kok gak ada yang nolong saya ya? Saya butuh ditolong, udah ngantuk gitu kan. Jadi punya alasan untuk segera selesai. Akhirnya ini masih ilmu lagi ya, masih ilmu. Makanya para habaib, para kiai kan ngajarin, yuk baca sholawat ini, yuk baca sholawat ini, yuk baca sholawat ini. Nah ini anak-anak muda saya mau kasih contoh yang mudah, biar paham ya. Ada sarjana S3, doktor, pinter, melamar pekerjaan, gak diterima-terima. Ada sarjana S1, biasa-biasa saja, gak pinter. Tapi dia biasa duduk sama saya. Terus saya ngomong kepada yang punya perusahaan, anak ini biasa nemenin saya.
tolong kamu kasih kerjaan. Saya mau nanya, dapat nggak kerjaan dia? Dapat. Yang ngasih kira-kira ngasih yang biasa atau ngasih sesuai melihat saya? Melihat saya, nggak lihat dia loh. Ya urusan kamu kepandaianmu seperti apa, tapi saya menyenangkan Habib Nobel, udah kamu tak taruh di sini. Terus laporan, Habib, udah saya kasih kerjaan, posisinya ini. Bukan masalah ilmunya, Habib, tapi karena Habib sayang sama dia, dia sayang sama Habib, jadi saya kasih posisi yang bagus. Ini namanya modalnya apa? Lobby. Betul? The power of lobby. Karena dia melobby. Lobbynya dengan apa? Gak ngomong lah, cuman duduk sama saya, rajin duduk sama saya. Bahkan gak ngajukan proposal. Yang ngajukan proposal. Yang ngajukan proposal siapa? Saya lewat lisan saya. Betul? Oke. Percaya dengan yang semacam ini? Percaya? Fakta ini di lapangan. Betul? Nyata ya? Nah kalau yang melobikan itu Nabi Muhammad SAW, kira-kira beres gak urusan? Beres. Nah kenapa jalur itu tidak kamu tempuh? Padahal mudahnya luar biasa. Cukup duduk kamu sholawat sebanyak mungkin, seistiqomah mungkin. Kerjamu lakukan kerjamu, usahamu lakukan usahamu. Tapi nanti yang melobikan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Kanjeng Nabi melobi, malaikat turun juga. Malaikat tuh turun semuanya, ikut mendoakan fulan. Makanya anehnya itu ya, para kiai, para habaib, para ulama ini aneh memang. Kalau dilihat-lihat itu tanahnya tambah luas. Betul. Hidupnya mudah. Utang dia punya utang, tapi lunas. Kamu udah bawa utang sekali, nggak lunas. Kenapa? Nah karena para ulama ini tahu the power of lobby akhirat. Caranya lobby langit bagaimana? Diajak santrinya, yuk baca munjiah, yuk. Diajak santrinya, yuk baca ya Yasin. Diajak santrinya, yuk ziarah wali. Kerjanya ya kerja, bercocok tanam, dagangnya ya dagang. Gak pernah Islam mengajarkan kita meninggalkan usaha. Kanjeng Nabi Muhammad SAW yuk ke pasar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke pasar. Sayyidina Umar ke pasar. Sayyidina Utsman ke pasar. Semuanya gak meninggalkan pekerjaannya. Islam tidak membuat kita menjadi orang yang pemalas, tapi Islam gak mau kita susah dengan kehidupan dunia. Gak usah ruwet-ruwet, mudah. Karena kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas? Ya selesai. Jangan menampung. Ya, izinkan daku ngomong akhirnya gak enak. Ya, izinkan daku apa ya? Akhirnya aja, izinkan daku berdoa. Setelah itu, ku izinkan kau pulang. Bagus ya. Izinkan daku berdoa. Setelah itu, ku izinkan di kaumu pulang. Adil kan? Adil? Alhamdulillah. Nah, itu di luar sana ada murid saya yang bawa buku saya. Harganya yang satu 100.000, yang satu harganya 70.000. Tapi silahkan dengan bayar dengan berapapun sakar. Ya, ojo rebutan. Rezeki ini sopo gak roh. Ya, Beb, saya punya uang cuma Rp1.000, boleh sakar. Beb, apa ndak rugi? Aku gak kurus. Mosok kalah bewong edan. Iya, mosok kalah bewong edan. Suki gak mergo dodolan buku. Betul ya? Ya, Alvina, ini yang mulai kita dulu. Ini terus ya. Ini yang kemarin saya dapat. Mau saya sampaikan lagi buat ibu-ibu, bapak, pemirsa semua lagi, boleh ya? Saya ingatkan terus, boleh. Kurang sugi apa? Kurang sugi apa? Kurang kaya. Angin itu cuma gak enak ya. Kurang sugi apa? Itu bahasa Jawa yang asik. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Apakah kurang kaya kamu? Kurang enak. Apakah
kurang kaya kamu gitu ya. Apakah kamu kurang kaya? Dikasih Allah Ta'ala rumah luasnya jagat raya. Jangan sendiri aja kan yang ribet minta rumah dipetai, betul kan? Dikotai. Sebetulnya kan rumahnya luas, betul ya? Mau jalan ke Surabaya ya bisa, mau jalan ke Bali ya bisa, betul? Ambekan lo gak usah bayar. Wih, lihat langit, bintang-bintang yang banyak gak bayar. Sugih, pol, kayanya luar biasa. Nah kok kamu mau jadikan dirimu miskin gara-gara duit? Aku gak punya duit jadi aku miskin. Uangku sedikit jadi aku miskin. Rumahku kecil jadi aku miskin. Masya Allah. Itulah orang yang gak syukur. Dikasih rumah jagat raya seluas ini kok dilupakan. Kolam renangnya laut, maisor negara yang gurau gitu ya. Kolam renangnya laut, sungai, luasnya luar biasa. Itu ada orang kaya. Dalam sebuah kisah disebutkan, waduh domo ini. Domo menang. Boleh? Ada orang kaya raya, niat ngajari anaknya. Kalau kamu hidup sama bapakmu itu enak, gak seperti sama orang lain. Sama bapaknya diajak pergi ke desa, jalan-jalan naik mobil, pulang, terus bapaknya nanya, gimana nak? Gimana? Menurut kamu gimana? Dengan pede momennya. Menurut kamu gimana? Anaknya jawab, sungguh menyedihkan keadaan kita ayah. Apa lagi? Sungguh menyedihkan keadaan kita ayah. Menyedihkan bagaimana? Mereka punya rumah yang sangat luas, tanahnya seluas pandangan mata, atapnya tak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Sementara rumah kita luasnya ya segitu, atapnya ya seperti itu. Mereka punya air yang jumlahnya luar biasa. Mereka bisa lari-lari kemanapun mereka mau. Sementara aku, ruang lariku terbatas, hanya di rumah yang engkau berikan. Sungguh mereka lah orang-orang yang kaya, dan kita orang yang miskin, wahai ayah. Masya Allah. Nah, aku kok jadi kosong larat itu. Ini anak kecil saja udah bisa paham. Kalau Allah kasih kita semua ini, lahir kesugih kamu, lahir kaya. Syukuranlah gitu, alhamdulillah. Masa butuh lihat apa gitu? Ini handphone, ini simbol kekayaan gitu. Ini handphone sekarang mungkin yang paling top gitu ya, Samsung Z Fold 4 gitu ya, paling top. Tapi ini HP, ini cuma handphone. Kalau jatuh buat kamu susah, kalau kamu bukan buat kamu bahagia. Rendahnya bahagiamu tergantung sama handphone. Jadikan bahagiamu gak butuh handphone. Makanya sering kali saya diingatkan sama teman-teman saya, Beb, handphonenya ketinggalan. Oh iya, gak ngurus saya handphone. Tapi saya butuh punya ini. Buat apa? Ya buat jenengan semua. Ini menyiksa ini. Kemana-mana harus pegang. Cek tangan saya. Ada enggak cincin? Ada enggak jam? Ada orang ngasih cincin dengan bangga, Beb ini mahal. Saya nggak pernah lihat cincin mahal. Cincin apa ini? Kok gak susah ini kan? Ketemu orang tak coba nyampein gitu. Yang ngasih bingung, mana ya Beb? Lihat sarung saya ini. Sarung harga 50.000, 60.000, 70.000. Ini kalau salah coba nanti iklan. Murah gitu kan. Baju saya ini memang agak mahal, 299.000, tapi setahun gak ganti. Iya, setahun gak ganti. Mungkin kamu beli baju harganya 60.000, 70.000, tapi 2 bulan sekali kan ganti. Ini karena saya suka. Sukanya bagaimana? Dipakai enak, tapi juga bukan masalah harganya, kebutuhan nyaman. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dah mau saya dibuat terus sama dunia. Saya mau tidur di sini dengan turun. Gak harus tidur di dalam kamar. Kasurnya harus begini, ruangannya harus ber-AC,
selimutnya harus mereknya ini, mati mau kudu ngono. Tidak mau dapat saya. Enak-enak saja. Pernah dulu saya nanya, kamu bisa tidur begitu nyaman, Novel? Alhamdulillah, saya tidur tengah orang ramai, saya tidur santai, enak deh, ngantuk tidur. Yang ngantuk tinggal tidur. Masa kalah sama orang gila? Kaya kita ini kaya, jangan jadikan dirimu miskin gara-gara angka. Kok bodoh kamu mau keong kok gelem. Hartaku tak ternilai. Bagaimana hamparan samudera adalah suatu keindahan yang Allah berikan untuk menikmati seorang diri. Ya untung kamu ikut-ikut juga. Makanya Indonesia ini sugihnya luar biasa. Jelas Bu? Dan sekarang saya mau doa, boleh? Mumpung doa saya kabul. Yakin saya pede. Ya, kenapa doanya kabul? Yang jamin ya ini untuk apa namanya? Biar semua untuk mulai. Yang jamin doa saya kabul langsung Nabi Muhammad SAW. Bukan klinik ini bukan. Ya, karena Rasulullah bersabda SAW, doa musafir mustajab. Yang bilang Nabi betul ya. Disaksikan banyak perawi hadis doa musafir mustajab. Doanya musafir kok kabul. Lah saya ini musafir nyukur dewe sih. Masya Allah kan, insya Allah super kok kabul. Apalagi kalau ada 40 orang muslim mukmin kumpul satu itu wali. Ini yang kumpul berapa? Walinya turun sudah musafirnya kabul diamini wali-wali. Masa enggak kabul? Sopir bisa ya. Kurang pede apa? Makanya kalau jenengan setelah pulang dari sini masih ragu, urusanmu nggak beres, Masya Allah. Aku tak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan hati. Jelas semuanya? Nah, Insya Allah semuanya urusannya beres. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا Allah tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan ayah bunda kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan ibu bapa kami bahagia dunia bahagia akhirat. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami dapat tersenyum bahagia selama-lamanya dunia akhirat. Tolong jadikan orang tua kami bahagia ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan ibunda kami bahagia ya Allah. Tolong jadikan ayahanda kami bahagia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Rabb dapat melihat dengan bola mata kami semua orang tua kami ya Allah.
Jadikan mata kami dapat menikmati senyum orang tua kami ya Allah. Jadikan bola mata kami dapat merasakan senang melihat senangnya orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami mengadakan tangan mohon kepada kamu ya Rabb, pada Engkau ya Rabb. Jadikan hati orang tua kami bahagia ya Allah. Jadikan hati orang tua kami terlepas dari gundah gulana ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami selalu sayang kepada kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami cinta kepada kami selama-lamanya ya Allah. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Rabb. Catatlah kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Catatlah kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, panjangkan usianya sepanjang-panjangnya dalam kebaikan ya Rabb, dalam kenikmatan ya Rabb, dalam ketaatan ya Rabb, dalam kesehatan ya Rabb, dalam kemuliaan ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk orang tua kami yang berada di dalam kubur ya Allah, orang tua kami yang berada di pembaringan kubur ya Allah, tolong jadikan kuburnya luas surga-surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Kirimkan ke pembaringan kubur orang tua kami nikmat-nikmat surga-Mu ya Allah. Letakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Jadikan sebutan kami di hadapan mereka sebutan yang menyenangkan hati mereka ya Allah. Jadikan orang tua kami di alam barzakh sana senang menatap kami ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin wa la tudil ajwadin bi rahmatika nastaghfir wa min adabika nastajir ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, teruntuk anak-anak kami ya Arhamar Rahimin, putra-putri kami ya Allah, tolong jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, maafkan salah-salah kami kepada anak-anak kami, maafkan dosa-dosa kami kepada putra-putri kami. Ya Allah, jika ada yang haram masuk ke perut anak-anak kami karena Allah, kami tolong ampuni ya Allah. Ya Rabb, rubahlah menjadi halal ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami jika dalam mencari rezeki kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridha ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan anak-anak kami wali-wali-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam, muslim, muslimah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dari petaka dunia dan petaka akhirat. Selamatkan anak-anak kami, keturunan kami sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya Arhamar Rahimin. Teruntuk masa hidup kami dimanapun berada ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan masa hidup kami hidup bahagia, hidup dalam cinta, hidup dalam rahmat, hidup dalam sehat, hidup dalam tentram, hidup dalam limpahan rezeki yang berkah yang datang dari segala arah tanpa susah payah dan tak ada masalah ya Arhamar Rahimin. Ridhoi masa hidup kami karena kami ridha kepada mereka ya Allah. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut andil untuk pertemuan ini, yang menjadi penyelenggara di pertemuan ini, yang berjuang untuk majlis ini saat ini dan kapan ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Rabb, teruntuk yang hadir khususnya ya Rabb, semua hajat-hajatnya yang Engkau ridhai Engkau wujudkan dengan segera ya Allah. Engkau wujudkan tanpa masalah ya Allah. Rezekinya Engkau limpahkan kepada mereka, rezeki yang barakah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang tanpa susah payah ya Arhamar Rahimin. Kembalikan semua ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Allahumma raddana wa raddahum ila awtanina wa awtanihim salimin ghalimin mujammalin bi khairi dunya wa din birahmatika ya Arhamar Rahimin. أشرق البدر علينا واختفى بدر التماني مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما
قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين الهدينية وعلى من وحب عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Saya minta satu Al-Fatihah khusus buat saya. Insya Allah beberapa hari lagi, harinya rahasia, saya mau sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, doakan diterima dengan cinta dan membawa barokah untuk semua. Dimudahkan perjalanan saya dan kawan-kawan tanpa susah payah, tanpa masalah dunia akhirat, dan kembali membawa berkah, selamat, manfaat dunia akhirat. Al-hadiniyah wa ala man wa bi al-bijah jawab sabar ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya minta izin untuk tidak jabat tangan, cukup jabat hati, karena saya mau nyopir lagi, tangannya dibutuhkan untuk megang setir ya, megang setir ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan dipahami. Bukunya di depan. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Novel Audrus dari Solo Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, jamaah ahad baqi yang dirahmati Allah SWT, kami atas nama kepala daerah, mungkin ada kekurangan kami, kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman untuk pengajian ahad baqi yang akan datang, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2022, adapun pembicara yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Salaman.